I'm sorry that we fell off. The stars are never on our side. I thought that we would grow up together, but we lost. Selamat pagi para dagangan. Sekarang kita sudah bersama Bapak Bani Suparta ini. Beliau ini adalah seorang social trainer dari kali ini kita bakalan sedikit berbincang dengan Pak Bani ini. Kita akan berbicara mengenai bagaimana sih bisnis di usia muda ini. To feel this way, please don't say it's Sebelum ke arah situ, saya akan jelaskan dulu mengenai perekonomian di Indonesia, bahwa beberapa bulan terakhir ini perekonomian Indonesia khususnya di sektor real itu sangat turun banget. Bahkan Astra International pun juga berdampak dengan turun ya omsetnya. Selain itu juga sektor real ada seperti pertambangan itu juga hancur, furniture dan tekstil ya. Tapi alhamdulillah walaupun sektor real itu turun, yang non realnya saya lihat sih cukup bagus ya. Sekarang banyak sekali usaha-usaha baru yang dibangun oleh anak-anak muda, terutama di bidang kuliner, di bidang seperti sepatu, ya baju fashion, dan mereka lebih banyak ke online bisnis. Let's pick up where we left off and never let this. Oke, masalah kendala ya. Sebenarnya ada satu jawaban yang bagus banget dari almarhum Om Bob Sadino pada saat anak-anak muda tuh bertanya kepada Om Bob, Om Bob, usaha apa sih yang bagus dijalanin? Dia menjawabnya begini, usaha yang bagus dilaksanakan adalah usaha yang dijalankan, bukan yang ditanya-tanya terus. Nah ini anak muda nih banyak kan nanya terus, usaha apa segala macam. Dan kendala yang lain yang saya lihat itu adalah kendala-kendala yang yang biasa lah, misalnya kesulitan dana ya, lalu bidang usaha apa yang tadi ditanya-tanya terus, lalu udah sesuai nggak, biasanya gini lagi, apalagi yang pendidikan ya, akademik. Ini usahanya udah cocok nggak ya sama teori dan definisi yang diberikan oleh dosen maupun sesuai dengan buku-bukunya ahli-ahli marketing. Biasanya jadi akhirnya stuck dia ya, berusaha untuk ini udah nyama apa belum, ini udah sama apa belum, segala macam gitu. Nah, selain itu juga banyak anak-anak muda yang melakukan bisnis tanpa bisnis model kanvas, tanpa proposal atau bisnis plan yang baik ya, sehingga untuk controlling sama planningnya itu juga tidak berjalan dengan baik. Jadi asal-asalan kadang-kadang ya, nggak semuanya. Oke, ada dua, bisnis tanpa uang dan bisnis dengan uang. Seperti yang kami jalankan ya dengan Project Oli, itu kita tanpa modal sama sekali. Jadi kita pre-order, ya kita pre-order, minta customer untuk pesan barang kita, mereka kirimkan uang, transfer, lalu nanti barang akan dikirim 2 minggu berikutnya. Jadi begitu kita terima uang, baru kita produksi. Sehingga kita melakukan satu bisnis tidak pakai dana, pakai modal. Nah, itu salah. Kalau bisnis yang dengan uang, nah anak-anak muda nih selalu kalau bikin bisnis dengan uang modal yang pengen yang besar-besar, puluhan juta, ratusan juta gitu loh. Sebenarnya kenapa sih nggak bikin satu bisnis yang dengan modal kecil tapi big impact, gitu, besar ya, pelan-pelan aja, nanti makin lama makin besar. Anak kelas 3 SMP ya di satu sekolah di Kebayoran, dia mulai hanya membeli 5 pasang sepatu Nike, yang beli di online, atau kadang-kadang dia lagi liburan Singapura, dia beli 5 pasang, lalu dia tawarkan di online-nya dia. 3 tahun yang lalu omsetnya dia itu 10 juta per bulan. Per bulan. Baru kelas 3 SMP. Jadi dia mulai dengan kecil tapi big impact gitu. Itu sih sebenarnya yang banyak anak-anak lupa.
gitu loh. Maunya yang besar aja, yang gede udah langsung besar. Ya, langsung besar, nggak mau dari nol dulu. Iya. I can't believe we're back. Oke. Kalau saya menyarankan anak-anak muda membuat satu usaha bisnis sesuai dengan passionnya. Makanya itulah saya passionpreneur. Artinya hobinya apa sih? Passionnya apa sih? Apa sih yang nggak bisa bikin dia nggak tidur? Passion itu sesuatu yang dia kerjain, dia lupa makan, dia lupa tidur. Itu passion. Kalau hobi masih ya seminggu 2 kali dia melakukan gitu loh. Misalnya passion dan hobinya adalah traveling. Kenapa nggak bikin usaha traveling? Ya, buka tour. Kayak Buka tour. Sukanya sepedahan, ya. Bikin bengkel sepeda. Atau bikin perjalanan sepeda, trekking. Ke Bogor rame-rame kumpulin komunitas jalan sama-sama, ya. Ada salah satu binaan kami juga, dia passionnya bikin rendang, laki-laki. Dia bikin rendang, dia kebetulan dari Bukit Tinggi, dia bikin rendang. Akhirnya dibikinlah usaha rendang. usaha. Jadi namanya awalnya warung rendang, dia punya toko, sekarang warungrendang.com. Jadi warung rendang online gitu. Terus jadi pada dasarnya dia passionnya kuliner. Terus tiba-tiba dia senang passion juga di kopi. Akhirnya sekarang ada dia bikin kopi tarik gitu loh. Ya online juga gitu loh. Ada juga yang passionnya dia senang sekali bikin boneka merchandise kecil-kecil dari flanel. Jadi akhirnya dia bikin usahanya dari flanel gitu loh. Jadi berdasarkan passionnya. Saya juga menyarankan bikinlah satu usaha yang social planner seperti yang Project Oli lakukan. Buatlah satu usaha yang bisa membuat kebaikan buat orang lain, gitu, ya. Jangan hanya untuk diri sendiri saja. Lakukan dengan hati, itu paling penting, ya. Kalau kita udah bicara hati, itu kita pasti akan banyak sekali kita bisa ngerem hal-hal yang negatif, gitu. Dan yang terakhir adalah jangan berhenti bermimpi. Terus bermimpi, terus lakukan mimpi-mimpi itu, wujudkan mimpi-mimpi itu dengan satu usaha-usaha yang mulai dari kecil, ya. Secara teknis, yang pertama coba fokus kepada customer. Dengarkan apa customer yang inginkan, ya. Lalu coba untuk wujudkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, seperti tadi itu, berbuat sesuatu untuk kebaikan orang lain. Nah, perlakukan karyawan dengan baik. Kalau memang ada karyawannya, do something for the karyawan, gitu ya, for the employee. Apakah dengan kesejahteraannya meningkat, ya, diajarkan kejujuran, integritas, ya, kompetensi behavior itu sangat penting. Ya, tadi